Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam warta Injil pada masa Prapaskah ini, saya akan menyampaikan permenungan tentang salib adalah jalan kasih dan keselamatan. Saudara-saudari yang terkasih, salib seringkali dipandang sebagai simbol penderitaan dan kesakitan. Namun dalam terang iman Kristiani, salib justru merupakan jalan kasih dan keselamatan. Yesus sendiri berkata bahwa setiap orang yang mau mengikutinya harus memikul salibnya setiap hari. Ini bukan sekedar penderitaan fisik, tetapi lebih dalam lagi, sebuah panggilan untuk hidup dalam kasih dan penyerahan diri kepada kehendak Bapa. Salib sebagai jalan kasih. Yesus tidak hanya mengajarkan kasih dalam perkataan, tetapi juga dalam tindakan. Dia menyerahkan dirinya di kayu salib sebagai bukti kasih-Nya yang tak terbatas bagi kita. Kasih sejati bukan hanya tentang perasaan, tetapi tentang pengorbanan. Saat kita dipanggil untuk memikul salib kita, itu berarti kita diajak untuk mencintai dengan cara yang sama, mengampuni mereka yang menyakiti kita, berbuat baik kepada mereka yang membutuhkan, dan tetap setia meskipun menghadapi kesulitan. Salib sebagai jalan keselamatan. Melalui salib, Yesus membuka pintu keselamatan bagi kita. Ia menanggung dosa dunia agar kita dapat diperdamaikan dengan Allah. Dengan mengikutinya, kita tidak hanya mengalami penderitaan, tetapi juga mengalami kebangkitan dan hidup baru. Maka setiap salib yang kita pikul dalam hidup ini bukanlah hukuman, tetapi jalan menuju kehidupan yang lebih bermakna dan penuh rahmat. Dalam Injil Lukas 9 ayat 23 dikatakan, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Artinya, ada 3 syarat untuk mengikuti Yesus. Pertama, menyangkal diri. Dalam Injil diceritakan bahwa untuk mengikuti Yesus harus menyangkal diri. Dasar dari penyangkalan diri adalah pemahaman bahwa keselamatan hanya berasal dari Tuhan. Tidak bisa dilakukan dengan cara tersendiri. Setelah diselamatkan, orang-orang Kristen memahami bahwa Tuhanlah yang menjadi penguasa di dalam kehidupan mereka. Oleh sebab itu, mereka tidak melakukan apa yang menjadi keinginan dirinya sendiri, tetapi keinginan Tuhan. Dengan kata lain, orang-orang Kristen harus mengesampingkan apa yang menjadi kepentingannya sendiri demi mengarahkan kehidupannya pada apa yang menjadi kepentingan kerajaan Allah. Kedua, memikul salib. Pada zaman Romawi, seorang yang dijatuhi hukuman salib akan dipaksa untuk memanggul salibnya sendiri dari tempat dia dijatuhi hukuman sampai ke tempat penyaliban. Dengan cara demikian, dipertontonkan bahwa dia telah bersalah pada negara dan tunduk pada negara yang telah dijatuhi hukuman mati pada mereka. Gambaran ini digunakan oleh Lukas untuk menyatakan bahwa orang Kristen harus menjalani hidup seolah-olah telah dijatuhi hukuman mati, yaitu mati terhadap nilai-nilai dunia yang tidak sesuai dengan kehendak Allah dan tunduk pada nilai-nilai dalam kerajaan Allah. Apa yang orang-orang Kristen lakukan?
harus selaras dengan apa yang dikehendaki Allah. Sebagaimana orang-orang yang dijatuhi hukuman mati pada masa itu, orang-orang Kristen juga harus rela kehilangan harta benda dan nama baiknya. Dan jika kita membaca ayat-ayat selanjutnya, mati di sini pun berarti siap mati secara fisik demi menjadi pengikut Tuhan. Lukas menuliskan bahwa menyangkal diri dan memikul salib ini harus siap kita lakukan setiap hari. Dengan cara itulah berita tentang keselamatan di dalam Kristus akan menyebar ke dalam dunia. Yesus mengingatkan bahwa salib bukan hanya untuk saat-saat tertentu, tetapi harus dipikul setiap hari. Ini berarti kita harus terus-menerus hidup dalam kasih dan ketaatan, bahkan dalam hal-hal kecil. Bersabar dalam kesulitan, tetap setia dalam doa, dan selalu berbuat baik kepada sesama. Yesus mengundang kita untuk memanggul salib setiap hari. Salib bisa berupa tantangan, penderitaan, atau pengorbanan yang kita alami. Mari kita supaya tidak takut pada salib, karena di dalamnya terdapat kasih dan keselamatan. Dengan memikul salib bersama Kristus, kita tidak berjalan sendirian. Ia selalu menyertai kita, menguatkan, dan membimbing kita menuju hidup yang kekal. 3. Mengikut Yesus. Lukas ingin menekankan bahwa mengikut Yesus merupakan proses yang terus-menerus. Mengikut Tuhan bukan sekedar komitmen yang dilakukan sekali saja, namun dilakukan seumur hidup. Menjadi murid Tuhan Yesus berarti harus melakukan ketiga hal ini. Menyangkal diri artinya mengesampingkan identitas duniawi dan fokus pada identitas sebagai pengikut Tuhan. Memikul salib berarti mati terhadap ambisi duniawi dan mengerahkan diri pada keinginan Tuhan. Setiap hari harus menjadi komit untuk mengikuti Kristus. Walaupun secara duniawi mungkin akan mengalami kerugian, tetapi para pengikut Kristus percaya bahwa dengan itu justru mereka akan menikmati hal yang lebih besar lagi di surga. Bahkan jika dengan menjadi pengikut Kristus, mereka harus sampai kehilangan nyawanya. Itu bukan merupakan kerugian, karena barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Lukas 9 ayat 24. Tugas kita sebagai pengikut Yesus supaya ikut ambil bagian dalam salib Kristus. Kita adalah kesayangan anak Bapa. Penderitaan dan kematian Yesus adalah bukti kasih Allah kepada manusia. Kasih yang rela mengorbankan hidup anaknya demi menebus dosa-dosa manusia. Penebusan yang sangat mahal harganya, seperti dilukiskan oleh Petrus. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. 1 Petrus 1 ayat 18-19. Artinya, betapa berharganya kesatuan kita dengan Allah. Allah telah merendah ikatan kasih sejak awal mula dan tetap memelihara agar relasi ini tidak terkoyakkan oleh apapun. Kesatuan kita dengan Kristus yang telah mengorbankan dirinya sampai wafat di salib merupakan sebuah panggilan untuk ikut ambil bagian dalam penderitaan dan penebusannya.
maka kita pun harus ikut serta berpartisipasi dalam memanggul salib Kristus dan menjadi salib kita sendiri. Santo Paulus sebagai sosok yang ikut mengambil bagian dalam penderitaannya menyampaikan kepada jemaat di Kolose, "Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat." Kolose 1 ayat 24. Kita sebagai umat Kristiani diajak untuk tetap bertekun untuk ikut ambil bagian dalam penderitaan Kristus dengan berbagai cara, antara lain: 1. Kita diajak untuk bertekun dalam pengharapan. Mungkin beban penderitaan yang kita alami dalam peziarahan hidup ini sangat berat. Penderitaan apapun, ketika kita satukan dengan penderitaan Kristus, kita bertekun dalam pengharapan akan kebangkitan, maka tidak akan berakhir pada kematian. Pengharapan di dalam Kristus akan selalu meneguhkan kita untuk tetap bersuka cita, kuat, dan setia dalam penderitaan. Kesetiaan dalam derita bersama Kristus akan melahirkan keteguhan, pantang menyerah, seperti teladan Bunda Maria saat menyaksikan penderitaan dan kematian putranya. Kedua, kita perlu secara terus-menerus menjaga semangat untuk memberi kesaksian tentang kasih Kristus. Ketika kita bertekun dan setia dalam jalan penderitaan bersama Kristus, pada saat itu kita sedang menunjukkan kasih Kristus yang mengalir dalam hidup kita. Sebab karena kasih Kristuslah kita mampu bertahan dalam penderitaan. Kesetiaan menanggung penderitaan bersama Kristus akan memancarkan kekuatan kasih yang menghidupkan. Ketiga, memikul salib bersama Kristus juga nampak dalam upaya menjaga kekudusan yang merupakan bentuk persembahan diri di hadapan Allah. Paulus menasihatkan jemaat di Roma demikian, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, persembahkanlah dirimu sebagai persembahan hidup yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati." Roma 12 ayat 1. Kerelaan kita menerima salib Kristus dalam hidup kita merupakan bentuk penyerahan diri sebagai manusia baru yang telah ditebus. Manusia baru yang digerakkan oleh Roh dan dimampukan untuk hidup dalam kesatuan dengan Kristus. Dengan kesadaran itu, kita pun mengakui bahwa salib adalah rahmat yang menyelamatkan. Penderitaan-penderitaan mengandung harta karun terpendam yang bernilai. Oleh karena itu, Paulus mengatakan, "Tetapi aku sekali-sekali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia." Bagi Fransiskus, salib Yesus dan sengsara Tuhan pertama-tama mensyaratkan bahwa kasih dan penderitaan tidak dipisahkan. Sangat menarik untuk merenungkan panggilan Fransiskus yang bermula dari salib. Dia mencintai Kristus yang tersalib dan akhirnya menerima meterai kebahagiaan berupa stigmata yang menandai kedekatannya dengan Kristus. Fransiskus menjadikan salib sebagai sumber dan asal pertobatannya, karena dari suara di salib itulah dia menjadi yakin akan jalan yang dipilihnya. Pada akhirnya, bahwa salib adalah kemuliaan. Secara penebusan tidak berakhir pada kematian Yesus di kayu salib yang akan kita renungkan minggu-minggu ini. Salib yang melukiskan kisah penderitaan dan kematian
tetap memancarkan cahaya kemuliaan. Sekalipun kesedihan dan ratapan bergaung di kaki salib, namun nyanyian kemuliaan tak tertahankan. Walau Yesus mengalami kematian di kayu salib, namun kehidupan tak terpatahkan. Puncak penebusan kita adalah kematian di salib. Namun justru misteri kematian ini mengandung misteri Paskah. Semoga pace ebene.